Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi nasta'inu wa alaihi natawakkal. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku pengantar fikih jual beli. Dan terakhir yang kita bahas adalah macam-macam kesepakatan dilihat dari keabsahannya. Anda bisa buka mulai halaman 157. Anda yang punya buku silahkan dibuka mulai halaman 157. Kesimpulan yang kemarin saya sampaikan bahwa dilihat dari keabsahannya, kesepakatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesepakatan yang sah, dan yang kedua kesepakatan yang fasid atau yang batal, yang tidak sah. Kesepakatan yang sah intinya adalah kesepakatan yang di sana tidak ada pelanggaran yang menyebabkan batalnya sebuah akad. Dan akad itu menjadi batal ketika pelanggarannya adalah pelanggaran terkait atau pelanggaran yang bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Sehingga ketika kesepakatan itu dibuat, dia bertolak belakang dengan konsekuensi akad. Atau yang kedua, pelanggaran itu adalah pelanggaran syariat yang menjadi syarat dalam transaksi jual beli. Selama di sana tidak ada dua hal ini, maka adanya syarat dan kesepakatan di situ hukumnya diperbolehkan. Dan Syekh Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah taala dalam mudzakkirahnya, dalam diktatnya terkait masalah pengantar fikih muamalah, beliau menyebutkan beberapa contoh kesepakatan yang sah yang diperbolehkan. Di antaranya kemarin yang ingin kita garis bawahi adalah tentang syartul jazai. Syartul jazai adalah kesepakatan ganti rugi karena keterlambatan kerja atau wan prestasi, dan ini boleh selama ganti rugi itu bukan disebabkan karena keterlambatan pembayaran utang. Namun keterlambatan itu terjadi untuk selain transaksi utang piutang, seperti akad istisna atau akad jual beli tapi serah terima barangnya tertunda. Di sana diperbolehkan adanya syartul jazai, denda wan prestasi disebabkan karena keterlambatan. Ini juga diatur dalam ma'ayir syar'iyah, dalam aturan yang membahas tentang masalah al-madinul mumatil, orang yang berutang namun dia menunda pembayaran utang. Di poin 2.3 di sana dinyatakan yajuzun nasu ala syartil jazai fi uqudil muqawalat wa uqudil istisna wa uqudit tawrid. Diperbolehkan adanya syartul jazai untuk akad istisna atau akad impor barang, akad mendatangkan barang. Wa fi halatil mumatalati an ada'i mablaghi syartil jazai tutbaqu ahkamul madinil mumatil dhatas silati bil muqawil wal muta'ahid awil muta'ahid. Dan dalam kondisi al-mumatalah di sana ada penundaan an ada imam lagi syartil jazai dalam membayar nilai denda, tutbaqu ahkamul madin al-mumatil, maka diterapkan hukum-hukum yang berlaku pada orang yang tidak atau orang yang membayar utang tapi ditunda. Tayyib. Sehingga misalnya Anda melakukan akad, Anda pesan barang, pesan kue, yang kue itu akan dipakai dalam acara di tanggal A bulan X. Tentu ketika kue itu datang, setelah acara berakhir, Anda tidak mendapatkan manfaat.
Bahkan ketika kue itu datang saat acara berlangsung, Anda akan kerepotan. Maka Anda kasih syarat, ini akan kami lakukan di tanggal 1 Januari atau tanggal 5 Januari misalnya. Sehingga tolong roti harus sudah datang tanggal 3 Januari atau tanggal 4. Anda kasih batas waktu tanggal 4. Di situ boleh ada perjanjian, jika kue diantar setelah tanggal 4 atau melebihi dari tanggal 4 Januari, maka pihak produsen harus mengganti rugi semua nilai pesanan. Model seperti ini disebut dengan asyaratul jazai, dan kata beliau, kata Dr. Yusuf Syubaili, ini diperbolehkan selama bukan untuk keterlambatan pembayaran utang. Selanjutnya adalah kesepakatan yang fasid atau kesepakatan yang batal, dan secara umum ini terjadi ketika ada dua pelanggaran. Pertama adalah melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad. Kita ulang ya. Kesepakatan yang batil adalah kesepakatan yang melanggar larangan syariat yang berkaitan dengan zat akad. Ada kaidah yang mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Kita ulang. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang. Dan kaidah ini dikasih catatan oleh para ulama. An-nahyu yaqtadil fasad idza kana an-nahyu yata'allaqu bidzatil manhi. Adanya larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang jika larangan itu berkaitan dengan zat yang dilarang. Tapi kalau larangan itu tidak berkaitan dengan zat yang dilarang, pendapat yang lebih kuat itu tidak menyebabkan batal. Sebagai contoh, saya bawa terlebih dahulu dalam masalah fikih ibadah. Mencuri itu hukumnya haram, tapi itu di luar kegiatan sholat. Sehingga kalau ada orang yang mencuri lalu dia sholat, maka mencuri itu dosa tersendiri, sholat amal ibadah tersendiri. Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang sholat dengan memakai baju hasil curian? Itu sah atau batal? Jawabannya, ini dua hal yang berbeda. Baju hasil curian itu perbuatan dosa tersendiri, sholat yang dia kerjakan ibadah tersendiri. Artinya tidak ada hubungannya. Nah, untuk mengetahui apakah ini larangan yang berkaitan dengan zat ibadah atau tidak adalah apakah pelanggaran itu bisa dilakukan di selain kegiatan yang dilakukan. Kalau bisa, berarti dia tidak berkaitan dengan zat kegiatan tersebut. Apakah mencuri bisa dilakukan di luar sholat? Ya, jawabannya namanya mencuri pasti dilakukan di luar sholat. Berarti larangan mencuri itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena itu jika ada orang yang dia sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian, berarti dia melakukan larangan, dia melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran itu tidak ada hubungannya dengan zat sholat, sehingga sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa. Lain halnya kalau ada orang yang sholat di waktu yang terlarang, misalnya sholat setelah sholat sunnah mutlak setelah subuh, atau sholat sunnah mutlak setelah asar, yang itu merupakan waktu terlarang. Bagaimana hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Karena larangan yang disebutkan dalam dalil itu berkaitan dengan ibadah sholatnya. Dilarang sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar. Sehingga jika ada orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak setelah subuh atau setelah asar, meskipun pakaiannya pakaian yang halal, ya, kemudian tidak ada najis, dia berwudu dengan sempurna, sholatnya tetap batal karena ada larangan untuk sholat di dua waktu seperti ini. Tayyib. Kita sekarang beralih ke masalah muamalah. Contohnya, ada orang melakukan jual beli. Kemudian dalam transaksi jual beli itu dia berbohong, misalnya.
atau dia berdusta. Apakah jual belinya menjadi batal? Jawabannya tidak. Namun dia mengambil hak orang lain, yang itu harus dia kembalikan. Karena itulah dalam kondisi seperti ini, kembali kepada kerelaan pihak pembeli. Apakah dia rela ketika di situ ada kebohongan ataukah tidak jika dia diberitahu. Misalnya ya, aslinya di situ ada cacat, tapi cacat itu ringan, sehingga kalaupun tetap melekat pada barang, itu tidak mempengaruhi performa dari barang. Namun penjual tidak cerita ketika akad dilakukan. Setelah akad terjadi, penjual merasa bersalah, lalu dia cerita kepada pembeli, sebenarnya di sini ada cacat, tapi cacatnya tidak terlalu signifikan. Yang itu sebenarnya kalau saya ceritakan waktu akad mungkin akan mengurangi nilai harga. Kemudian si pembeli mengatakan, ya sudah saya relakan, maka urusan selesai. Transaksi dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, sah, tidak menjadi batal gara-gara di situ ada kebohongan. Karena kebohongan itu pelanggaran tersendiri, yang itu bisa dilakukan baik ketika akad maupun di luar akad, sehingga sah-sah saja. Atau sehingga maksud saya di sini adalah sehingga ketika ada orang yang melakukan akad, lalu di situ ada kebohongan, bukan berarti akadnya langsung menjadi batal. Namun pihak yang membohongi, yang mendolimi, dia telah membawa hak orang lain yang wajib untuk dia kembalikan. Berbeda dengan ketika larangan itu berkaitan dengan zat akad. Misalnya menjual barang yang haram untuk dijual, berarti itu terkait objek. Nabi SAW bersabda, atau sahabat mengatakan, naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Rasulullah SAW melarang mengambil hasil penjualan anjing. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang bai usinur, melarang jual beli kucing sinur. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang jual beli gharar. Nabi SAW melakukan jual beli habalul habalah. Yang beliau larang jual beli ini jual beli ini dilarang. Berarti larangan itu terkait dengan zat akad. Maka jika dalam transaksi mengandung larangan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, transaksi itu menjadi batal sehingga harus diulang. Termasuk diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Jumu'ah. Allah melarang jual beli di saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, yaitu adzan ketika khatib sudah naik mimbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan adzan Jumatan, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Di situ ada kalimat wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti Allah melarang jual beli ketika adzan Jumat di mana khatib sudah naik mimbar. Ketika adzan Jumat di mana khatib sudah naik mimbar dikumandangkan. Karena itu kalau misalnya ada orang yang beli parfum untuk dipakai Jumatan, tapi khatib sudah naik mimbar, maka transaksi ini menjadi batal dan wajib dikembalikan. Parfum dikembalikan, uang harus dikembalikan. Terus diulang. Karena tadi transaksinya adalah transaksi yang batal. Termasuk diantaranya di sini adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Termasuk juga syarat yang mengandung maksiat atau yang merugikan salah satu pihak di luar konsekuensi akad dan tidak ada kerelaan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Kemudian yang kedua yang menjadi sebab kesepakatan yang batal secara syar'i adalah syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Syarat itu bertentangan dengan konsekuensi akad.
Misalnya syarat jual beli sementara barang tidak boleh dibawa oleh pembeli. Jelas syarat ini adalah syarat yang batil karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Sehingga bagian yang paling utama dalam akad ketika itu ditinggalkan, dibuang dan tidak diberlakukan, berarti itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Jika itu dilakukan, maka akadnya menjadi batal. Saya jual rumah saya murah saja ya. Ini harga normalnya 300 juta. Tapi saya jual ke Anda 200 juta dengan syarat saya boleh menempati rumah ini sampai mati. Nanti kalau saya mati, maka rumah itu jadi milik kamu. Tapi kalau kamu yang mati duluan, ya sudah, kamu gagal untuk memilikinya. Akhirnya nggak jelas. Lah, Bapak sebagai penjual matinya mau kapan? Dia tidak tahu, orang lain tidak tahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya gimana? Akad seperti ini tidak boleh, karena jadinya tidak ada perpindahan kepemilikan dengan batas waktu yang jelas. Kalau batas waktunya ditentukan, hukumnya boleh. Ini harga 200 juta, tapi saya minta agar saya menempati rumah ini sampai bulan sekian atau sampai tahun depan. Ini boleh, dan jika pembeli sepakat setuju dengan itu, maka akad dilanjutkan. Tapi kalau pembeli tidak setuju, itu pilihan dia, sehingga dia boleh melanjutkan atau menolak transaksi atau membatalkan transaksi. Semua syarat fasid yang disebutkan, yang disebut syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya. Selanjutnya di sini ya, semua syarat yang fasid disebut syarat yang tidak sesuai kitabullah. Berdasarkan hadis, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Statusnya adalah syarat yang batal meskipun jual belinya sah. Maksudnya gimana, Pak? Ini kok jual belinya sah padahal syaratnya batal? Ada jual beli, tapi jual beli itu mengandung kesepakatan yang batal. Apakah jual belinya jadi batal? Jawabannya jual belinya tetap sah, tapi kesepakatan ini tidak diberlakukan. Kesepakatan ini tidak diberlakukan dengan ketentuan tadi, selama kesepakatan itu tidak dilarang syarat datnya. Kalau dilarang syarat datnya tidak boleh. Contoh ya, saya mau melakukan jual beli tapi harus ada ghorornya, itu tidak boleh karena dia dilarang syarat datnya. Tapi kalau ada orang melakukan transaksi jual beli lalu mengandung salah satu kesepakatan, yang itu melanggar syariat, namun tidak ada hubungannya dengan larangan akad, maka akadnya tetap sah, tapi kesepakatannya tidak diberlakukan. Kasih contoh, Pak. Contohnya kejadian yang pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah membeli seorang budak namanya Barirah, dan budak itu akan dimerdekakan oleh Aisyah. Tuannya minta, nanti setelah Barirah merdeka, hak walaknya tetap menjadi milik kami. Aisyah nggak mau. Oh enggak, hak walak tetap jadi milik saya, saya yang beli, saya memerdekakan. Akhirnya terjadilah rebutan hak walak antara Aisyah dengan mantan tuannya Barirah. Ngapain sih hak walak harus diperebutkan? Hak walak itu penting ya. Karena hak walak ini menentukan pertama nasab dari atau nisbah dari budak ini. Misalnya yang memerdekakan adalah orang Quraisy, maka nanti budak itu disebut dengan Al-Qurashi, dari Quraisy, meskipun dia bukan orang Quraisy. Tapi karena dulu dia budak, misalnya budak dari Ethiopia, Habasyah, lalu dibeli oleh orang Quraisy, kemudian dimerdekakan oleh orang Quraisy, maka nanti dia boleh bernisbah kepada orang Quraisy, Al-Qurashi.
Nah, semakin banyak orang yang bernisbah kepada Quraisy, semakin banyak bernisbah kepada sukunya, dan mereka adalah mantan-mantan budak, maka nanti pembelanya akan semakin banyak. Dan salah satu pengaruhnya adalah masyarakat akan memandang bahasanya suku ini adalah suku yang kuat, suku yang baik. Sebabnya apa? Mereka ini pemurah, banyak memerdekakan budak, dan pembelanya banyak. Kemudian di samping itu manfaat hak wala, jika dalam aturan warisan ya, jika ada seorang budak yang mati dan dia tidak memiliki ahli waris di kalangan keluarganya, maka hartanya nanti akan jatuh menjadi milik mantan tuannya. Makanya hak wala kadang diperebutkan. Akhirnya Nabi SAW ketika mendengarkan laporan dari Aisyah, Nabi SAW mengatakan, khudhiha washtariti lahumul wala. Lanjutkan saja transaksinya dan terima saja kesepakatan hak wala itu, di mana Tuan Barirah tetap meminta hak wala menjadi miliknya. Terima saja. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Hak wala itu milik yang memerdekakan. Artinya percuma saja dia minta hak wala itu tidak berlaku. Sehingga Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk tetap membeli Barirah. Kemudian Barirah dimerdekakan dan hak walanya tetap jadi milik Aisyah meskipun oleh tuannya itu diminta. Karena dalam hal ini dia mengajukan syarat yang batil. Nah, ini jadi dalil bahwa jika ada sebuah kesepakatan atau ada jual beli yang sah tapi mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil itu tidak menyebabkan jual beli yang sah menjadi batal. Tayyib. Di sini saya sebutkan satu contoh ya, tentang gadai sawah. Seorang petani utang kepada orang kaya di kampungnya untuk biaya pengobatan. Kemudian orang kaya tersebut meminta agar sawah milik petani disewa olehnya dengan harga normal selama utang belum dilunasi. Apakah akad semacam ini diperbolehkan? Seorang petani utang kepada si A, Pak, saya utang 10 juta. Oke, silahkan, nanti saya kasih 10 juta. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya adalah saya boleh menyewa sawah kamu per bulan harganya sekian. Oh iya dah, nggak apa-apa. Akhirnya petani itu menerima 10 juta. Kemudian orang kaya ini juga memberikan senilai uang tertentu sebagai biaya sewa untuk sawahnya si petani. Nah, setelah disewa, digarap oleh orang yang memberi utang tadi, selama petani ini belum bayar utangnya. Sehingga batas waktunya kapan disewa? Hitungannya per bulan, tapi batas waktunya nggak tahu. Kalau kamu nggak bisa bayar utang selama setahun, 2 tahun, ya nanti berarti sewa terus selama 2 tahun. Tapi kita coba kasih jawabannya. Berarti di sini mungkin bukan gadai sawah yang lebih tepat, tapi menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah, akad sewa menyewa. Sawah milik Pak Tani tidak digadaikan, tapi dia disewakan ke orang kaya sebagai syarat dari utang yang dia berikan. Sehingga di sana ada 2 transaksi, yaitu utang dan sewa sebagai syarat akad utang. Sewanya sebagai syarat akad utang. Kita memiliki acuan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dalam hadis ini jual beli tidak boleh digabungkan dengan akad utang, karena berarti keberadaan satu akad menjadi syarat bagi akad yang lain, yaitu jual belinya, sewanya menjadi syarat bagi akad utangnya. Sehingga seperti ada 2 jual beli dalam satu jual beli, ada 2 akad dalam satu akad. Karena itu larangan ini berlaku untuk semua gabungan antara akad utang dengan akad muawadot, akad utang dengan akad komersil, termasuk menggabungkan antara akad utang dengan akad ijarah, akad sewa, yang itu hakikatnya adalah jual beli jasa. Tayyib. Berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis dari Amr bin As tadi, Abdullah bin Amr bin As,
AAOIV, lembaga yang menerbitkan ma'ayyir syariah, lembaga yang menerbitkan panduan untuk lembaga keuangan syariah, mereka melarang menggabungkan akad qard dengan akad ijarah. Dalam pasal 19 tentang qard ayat 7, di sana dinyatakan la yajuzu istiratu aqdil bai' wal ijarah aw nahwihima min uqudil muawadat fi aqdil qard. Tidak boleh ada syarat jual beli atau sewa atau yang lainnya yang merupakan akad muawadat untuk akad qard, akad utang piutang. Saya mau ngutangi kamu, asal mobilmu saya sewa, asal saya diizinkan untuk menyewa rumahmu. Nah, ini dilarang karena jadinya di situ menggabungkan antara akad utang dengan akad muawadat, akad komersil. Wallahu a'lam. Baik, sekarang coba kasih contoh. Kasih contoh akad yang sah, namun di situ mengandung syarat yang batil, tapi akadnya tetap sah. Sehingga penyelesaiannya adalah syarat batil itu kita hilangkan. Ada salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Syubaili. Seperti ini ya. Dalam beberapa transaksi yang kita punya, PLN, kemudian apa lagi? Telepon ya. Yang pasca bayar ya. Yang dipakai dulu baru bayar. Yang pasca bayar. Kita menggunakan fasilitas-fasilitas ini. PLN, silakan listriknya dipakai dulu. Telepon, nanti jasanya dipakai dulu. Baru setelah 1 bulan ada tagihan. Kemudian Anda diminta untuk bayar, untuk transfer ke nomor rekening yang sudah dituju. Di situ ada kesepakatan. Salah satunya adalah jika telat kena denda. Nah, denda X% misalnya. Ini diperbolehkan atau tidak? Denda ini. Kita tahu begini ya. Saat konsumen pelanggan memanfaatkan listrik, maka dia punya utang untuk bayar listrik. Konsumen memanfaatkan listrik, dia punya utang bayar listrik. Deadline utang itu, deadline-nya misalnya tanggal 10 awal bulan, setiap tanggal 10. Jika Anda tidak bisa bayar di tanggal 10 awal bulan besok, Anda pakai sekarang bulan Juni, maka deadline Anda adalah tanggal 10 bulan Juli. Kalau Anda nggak bisa bayar di tanggal 10 bulan Juli, maka nanti Anda kena penalti, yaitu denda. Jika keluar deadline, kena denda. Baik. Berarti kan di situ ada akad utang, ada akad utang ini ya, utang bayar, namun ada dendanya. Statusnya apa ini? Statusnya denda ini adalah riba. Denda ini statusnya riba. Baik. Yang jadi pertanyaan terus, gimana nasib transaksi kita? Yang pasang listrik pasca bayar, pasang apa misalnya jaringan telepon, yang itu pastinya kita pakai dulu, baru kemudian dibayar belakangan. Nah, ini yang kita maksud tadi, ada akad satu, yang ini akad mubah, tapi akad itu mengandung syarat batil. Ini lebih tepatnya yang disebut akad satu ya, akad sah, tapi mengandung syarat batil. Yang syarat batil itu
tidak berkaitan dengan zat akad, tidak ada hubungannya dengan zat akad. Nggak ada hubungannya dengan zat akad. Karena ini sifatnya hanya denda keterlambatan bayar cicilan atau bayar kewajiban dan tidak ada hubungannya dengan zat akad. Bisa nggak beli listrik dengan dibayar tunai? Ya bisa saja. Cuman aturan untuk listrik pasca bayar silakan pakai dulu dan nanti bayar belakangan. Baik. Akad yang sah mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil ini tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil, sehingga akadnya tetap sah. Nah kemudian Dr. Yusuf Syubaili membolehkan model akad seperti ini dengan beberapa ketentuan. Pertama, akad itu sangat dibutuhkan. Akad itu sangat dibutuhkan. Orang mana sih yang zaman sekarang tidak butuh listrik? Semuanya butuh listrik. Sehingga kalau ada orang yang hidup tanpa listrik, maka dia akan kerepotan. Dia akan kerepotan ya. Sehingga ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, memungkinkan untuk dihindari pelanggarannya. Apakah pelanggaran di sini memungkinkan untuk dihindari? Denda ini sangat mungkin. Mungkinnya di mana? Anda bayar tepat waktu, Anda nggak kena denda. Nah, ketika memungkinkan untuk dihindari, berarti satu poin tambahan membolehkan akad ini untuk dilakukan. Yang ketiga, aturan itu di luar wewenang kita, di luar wewenang konsumen. Sehingga bisa nggak Anda nggak setuju dengan adanya denda ini? Pak, saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar ya, meskipun sekarang sudah jarang ya, sekarang adanya kan prabayar. Saya mau pasang instalasi listrik yang pasca bayar, tapi saya nggak mau ada klausul kalau telat bayar kena denda. Oh, nggak bisa. Anda harus mengikuti apapun perjanjian dan kesepakatan yang ada di tempat kami. Bahkan harga TDL, tarif dasar listrik, kita tidak bisa tawar-menawar. Tiba-tiba naik, kadang turun sendiri, kadang naik lagi. Sehingga tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan apapun bagi konsumen. Yang akad seperti ini disebut dengan istilah akad id'an. Akad id'an. Akad id'an itu akad yang salah satu pihak nggak punya pilihan. Salah satu pihak nggak punya pilihan. Adanya itu yaitu seperti telepon, PLN, kemudian apa lagi? Air yang sifatnya kebutuhan umum yang ditetapkan oleh negara, termasuk BBM. Anda ke pom bensin, isi, harganya sudah ditetapkan. Anda nggak mungkin tawar-menawar dulu, Pak, per liter berapa? 9.000. Kalau 8.000 gimana? Nggak bisa. Padahal umumnya yang namanya transaksi kan boleh tawar-menawar, tapi di situ nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah diatur oleh negara. Akad ini disebut dengan akad id'an. Nah, selama 3 unsur ini ada, maka adanya pelanggaran tadi, adanya pelanggaran ini yang riba, di luar tanggung jawab konsumen ya. Sehingga pelanggaran ini, karena konsumen tidak bisa menghentikannya, kemudian dia masih memungkinkan untuk dihindari, dan akad itu sangat dibutuhkan, maka melakukan akad ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tayyib. Sekarang saya akan melebar ya. Saya akan melebar.
Barangkali ini lebih sensitif dibandingkan yang pertama. Mohon hati-hati dalam memahami. Saya akan bahas yang kedua adalah masalah kartu kredit. Masalah kartu kredit. Apakah ini dilarang mutlak? Atau masih ada pengecualian? Dalam banyak kasus, terutama yang dialami oleh kaum muslimin yang dia sering ke luar negeri atau sering berhubungan dengan luar negeri, maka keberadaan kartu kredit ini kadang menjadi bagian yang cukup penting baginya. Dia tidak bisa misalnya menginap di hotel atau membeli tiket pesawat kecuali dengan pembayaran melalui kredit card, karena dia terverifikasi oleh sebuah jaringan yang menurut penyelenggara atau menurut penjual itu lebih terpercaya. Ada verified by Visa atau verified by Mastercard, sehingga pembayarannya mereka tidak mau menerima kartu debit, menerimanya kartu kredit. Ini boleh ataukah tidak? Nah, dari contoh tadi, Syekh Dr. Yusuf Syubaili kemudian menyinggung tentang keberadaan kartu kredit. Berawal dari kaidah ya, jika ada akad yang sah mengandung syarat yang batil, maka syarat yang batil itu selama tidak berkaitan dengan zat akad, syarat batil itu tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Ini kaidahnya. Coba kita lihat kartu kredit. Dalam kartu kredit itu kan akadnya akad utang. Anda utang dari lembaga keuangan sesuai yang Anda butuhkan. Namun di situ ada syarat penalti. Jika telat melunasi utang, telat membayar pada waktunya. Baik. Sehingga di sini, dan ini syarat batil. Ini syarat batil. Ini akad sah. Akad sah mengandung syarat batil. Apakah syarat batil ini berkaitan dengan akad utang? Jawabannya tidak. Syarat batil ini juga ada dalam syarat-syarat yang lain. Ada dalam transaksi yang lain selain akad utang. Yang namanya riba itu tidak hanya berkaitan dengan masalah utang, ada juga riba dalam masalah yang lain. Berarti syarat batil ini tidak berkaitan dengan zat akad utang. Tayyib. Selanjutnya ada akad yang sah mengandung syarat yang batil. Yang syarat batil ini tidak berkaitan dengan zat transaksi yang sah. Ini boleh ataukah tidak? Ditimbang dengan 3 checklist tadi, sangat dibutuhkan. Apakah Anda sangat butuh terhadap kartu kredit ini? Oh, saya tidak butuh. Saya tinggal di Indonesia, saya bisa transaksi tanpa harus pakai kartu kredit, pakai debit pun bisa. Baik, kalau begitu Anda nggak boleh ngambil. Karena ada salah satu jamaah yang pernah tanya kepada saya, waktu awal-awal riba sering digencarkan oleh para asatidzah, sering dijadikan tema-tema kajian. Ada salah satu teman jamaah ini yang bilang, kalau kartu kredit itu dilarang. Lalu dia buka Amazon.com ya, dia buka Amazon.com. Baik, di Amazon itu ada banyak item yang dia hanya bisa dibeli pakai kartu kredit. Kalau kartu kredit itu dilarang, coba sekarang belikan saya barang ini tanpa kartu kredit. Gak bisa kan? Gak bisa, maka jangan ngelarang. Nah, beliau tanya ke saya, itu jawabannya gimana Ustaz? Ya saya sampaikan, kamu butuh barang ini enggak? Enggak butuh, ya sudah, berarti jangan ngambil kan gitu. Kalau enggak butuh barang itu, jangan memaksakan diri untuk beli. Karena dia disyaratkan harus pakai pembayarannya pakai kartu kredit. Namun kalau barang itu sangat Anda butuhkan,
dan Anda tidak bisa mendapatkannya kecuali melalui kartu kredit, maka poin 1 terpenuhi. Yang kedua, apakah memungkinkan untuk dihindari pelanggarannya? Memungkinkan. Di posisi mana kita bisa bayar tepat waktu? Baik, checklist kedua memenuhi. Ketika memungkinkan, berarti checklist kedua memenuhi. Tayyib. Yang ketiga, aturan itu wewenang siapa? Oh, dia dari pihak banknya, lembaga keuangannya, dan kita nggak bisa nawar. Dalam klausul itu sudah tertera demikian. Anda hanya akan mendapatkan kartu kredit kalau setuju dengan klausul ini. Centang, setuju. Berarti itu di luar wewenang kita. Kita nawar nggak bisa. Baik, berarti poin ketiga terpenuhi. Kalau 3 poin ini terpenuhi, maka posisi kartu kredit ini diperbolehkan untuk dipergunakan dengan syarat kamu harus hindari posisi ribanya. Dipahami insyaallah ya? Tayyib. Anda mungkin, wah ini kok katanya anti riba, tapi kok tiba-tiba membolehkan kartu kredit? Nanti dulu ya. Lihat, di sini juga ada riba. Di sini ada riba. Ribanya di mana? Denda ketika telat bayar. Tapi kita tahu dalam PLN, misalnya ya, akad dalam PLN itu kan akad ijarah. Kemudian di sini ada syarat penalti. Akad ijarahnya ini akad sah. Syarat penaltinya ini batil. Sudah? Terus gimana bagi yang sudah punya atau yang listriknya instalasinya adalah instalasi yang pasca bayar? Bongkar semuanya, ganti yang prabayar. Wallahu alam, kami belum mengetahui adanya fatwa seperti itu. Mereka tetap mengizinkan, ya silakan dilanjutkan pasca bayar, tapi penuh ini. Listrik itu sangat dibutuhkan. Jelas, kita sepakat. Pelanggarannya mungkin dihindari. Anda harus bayar tepat waktu. Aturan itu di luar wewenang konsumen. Anda nggak setuju pun, Anda sekalipun nggak setuju, nggak bakalan digubris. Kenapa? Karena ini sifatnya sepihak. Berarti memenuhi 3 syarat ini. Telepon juga sama kan? Akadnya akad ijarah, yang itu merupakan akad yang sah. Kemudian ada syarat penalti, yang itu merupakan syarat batil. Ketika itu digabungkan, maka syarat batil di sini yang tidak ada hubungannya dengan zat akad tidak menyebabkan akad yang sah menjadi batil. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sebagai tambahan ya, saya lupa sebagai tambahan, kemarin ada pertanyaan melalui WA. Di pertanyaan itu disampaikan tentang apa hukumnya ketika utang di lembaga keuangan dipersyaratkan jika telat membayar harus bersedekah, atau yang diistilahkan dengan takwid. Nanti nasabah akan bayar sekian, kemudian ditampung oleh lembaga keuangan, lalu dana itu disebut oleh lembaga keuangan sebagai pendapatan non halal, kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. Nah, itu dinyatakan dalam ma'ayir syar'iyah di bab tentang al-madinul mumatil, tentang orang yang berutang namun menunda pembayaran utang. Dinyatakan di pasal 2 poin 1 poin 8, yajuzu ayunassa fi uqudil mudayana mithlul murabahah ala iltizamil madin indal mumatalah bitasadduq
bimablaghin aw nisbatin minad daini bi syartin ayyusarrafa dzalika fi wujuhil birri an tariqil muassasah. Boleh dinyatakan dalam klausul perjanjian, dalam akad utang piutang, seperti akad murabahah yang tidak tunai. Boleh disyaratkan, boleh dinyatakan dalam perjanjian, mewajibkan bagi pihak yang berutang ketika tidak mau bayar tepat waktu, mewajibkan bagi pihak yang berutang yang tidak bisa bayar tepat waktu, bitasadduk, untuk sedekah senilai tertentu atau berdasarkan prosentase nilai utang yang belum dibayarkan. Dengan syarat sedekah ini disalurkan untuk kegiatan sosial melalui lembaga keuangan. Saya utang ke BMT misalnya senilai 5 juta, lalu sengaja saya tidak bayar, saya tunda sampai beberapa kali cicilan saya nggak pernah bayar. Akhirnya gimana? BMT memberikan, di klausul itu ada kesepakatan, jika sengaja tidak membayar utang, tidak membayar cicilan tepat waktu, maka Anda harus sedekah senilai sekian persentase dari nilai utang yang belum dibayarkan 3 juta. Sedekah senilai 5%, berarti 150.000 yang dibayarkan untuk kegiatan sosial melalui BMT. Dan ini diperbolehkan dengan ketentuan tadi ya. 1, nasabahnya adalah mumatil. Mumatil itu orang yang tidak membayar utang padahal dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak boleh. Misalnya nasabah sudah menyampaikan udzur, mohon maaf bulan ini karena kondisi corona saya belum bisa nyicil utang, maka dia tidak boleh dikenakan kewajiban seperti ini. Yang kedua, nilai itu disalurkan untuk kegiatan sosial, sehingga tidak boleh jadi pendapatan BMT. Kemudian yang ketiga, nilai ini bisa dengan angka tertentu atau berdasarkan persentase utang yang belum dibayarkan. Dan sebagian ulama mengatakan, dan ini keterangan yang disampaikan oleh Dr. Shalah As-Sawi hafizahullah ta'ala, bahwa kewajiban ini adalah bagian dari turunan dalam keterangan di mazhab Malikiyah yang disebut dengan al-ilzam bitabarru', kewajiban untuk menderma bagi orang yang melakukan pelanggaran. Termasuk di antara bentuk pelanggaran adalah tidak mau bayar utang tepat waktu padahal dia mampu, mumatil. Maka karena dia melanggar, dia mendapatkan uqubah maliyah, dia berhak mendapatkan hukuman dalam bentuk denda, yang denda itu statusnya bukan riba, tapi dia digunakan untuk kegiatan sosial. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai tambahan. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemirsa yang mau bergabung bisa disampaikan melalui line telepon. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau tanya masalah jual beli emas. Ini saudara anak kan di kampung mau titip belikan emas logam mulia ke anak. Jadi dia rencananya akan transfer seharga uang yang logam mulia yang mau dibeli, ditransfer ke anak. Nanti anak yang akan mencarikan penjualnya di Jakarta. Nanti kalau sudah selesai transaksi, nanti emasnya saya simpan dulu, terus nanti pas saudara anak kesini atau anak lagi pulang kampung, baru nanti emasnya akan saya serahkan langsung ke beliau. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Nah, barakallahu fiikum. Cukup Bapak? Yang kedua, Ustaz, pas transaksi pembelian emas itu antara saya dengan si penjualnya, misalnya saudara titip untuk beli 25 gram emas, ya sekitar 20 juta anggap aja.
Nah itu fisik uangnya itu harus saya pegang kasih ke penjualnya, atau boleh antara saya sama penjual itu sebelah-sebelahan, pakai mobile banking, ini udah saya transfer sekitar 20 juta. Apakah yang ini juga diperbolehkan? Apakah harus fisik uangnya kita pegang, kasih emas, kasih uang, atau bisa transfer pakai mobile banking ke penjual, Ustaz? Nah, Bisa. cukup Bapak. Jazakallahu khairan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Anda diminta untuk menjadi wakil bagi saudara Anda untuk beli emas. Hukumnya diperbolehkan, bahkan ini solusi ketika tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual emas dengan pembeli emas. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh saudara Anda sudah bagus. Titip uang dengan cara transfer ke Anda senilai 25 juta. Lalu Anda bawa uang 25 juta itu ke penjual emas, kemudian dipakai untuk beli emas. Nah, ketika dilakukan berarti uang diserahkan tunai, emas diterima juga tunai. Transaksi ini diperbolehkan. Selanjutnya mengenai teknis pembayarannya. Apakah harus berupa fisik uang, ataukah harus dalam bentuk ataukah boleh dalam bentuk transfer, misalnya menggunakan EDC atau mobile banking atau yang lainnya. Yang kita tahu bahwa uang itu bisa dilakukan takobut hukmi. Takobut hukmi ya. Barangkali masih ingat, kita coba tulis di sini. Takobut hukmi. Takobut ada dua, ada hakiki, ada hukmi. Ada hakiki, ada hukmi. Takobut hakiki itu ya takobut dalam bentuk barang real. Saya beli spedol, saya serahkan 10.000, saya dapat spedol. Ini namanya takobut hukmi, takobut hakiki. Takobut hukmi adalah takobut dengan barang yang menjadi wakil bagi barang itu. Misalnya saya beli tanah, nggak mungkin tanahnya dipindah ke saya. Namun yang saya terima adalah sertifikat. Atau saya beli motor, yang saya terima misalnya BPKB, kunci, plus STNK. Meskipun motornya masih berada di tempat yang lain. Dengan serah terima dalam bentuk barang lain, yang dia mewakili barang tersebut berdasarkan uruf yang berlaku di masyarakat, maka terpenuhilah takobut hukmi. Nah, kita tahu uang itu ada yang fisik, dan yang fisik ini bisa digantikan dengan yang digital. Karena itu uang digital statusnya sama sebagaimana uang fisik, sehingga dia bisa mewakili keberadaan uang fisik. Tayyib. Sehingga dalam kasus tadi pembayaran hanya dengan menggunakan transfer hukumnya diperbolehkan. Kemarin ada SMS atau WA yang masuk ke saya dan minta dijelaskan seperti ini, karena ada sebagian netizen yang mengatakan ini termasuk riba, tidak tunai. Uangnya ditransfer melalui EDC, kemudian emas dibawa, emas diserahkan. Ini katanya tidak tunai. Yang betul ini tunai. Karena begitu kita sudah menyerahkan uang melalui transfer bank atau melalui mobile banking, uang terkirim, maka berarti penjual sudah menerima uang itu dan kita berhak menerima emas itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Afwan Ustaz, mau bertanya nih. Silakan Pak. Kami kan jual online di rumah. Itu kalau pengirim, misalkan ada yang beli terus kita mau antar ke tempat konsumen, kita memakai jasa kurir.
memakai jasa kurir, kemudian kurir tersebut nalangin dulu Ustadz, nalangin dulu, terus jasa ongkos kurir itu yang bayar itu konsumen tersebut Ustadz. Itu termasuk yang menggabungkan dua akad bukan Ustadz? Baik. Cukup Bapak. Nah. Atau itu gimana Ustadz? Baik. Boleh nggak Ustadz? Baik. Okay. Ya, syukran Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sebenarnya pembahasan tentang menggabungkan dua akad dalam satu akad ini saya bahas di halaman 162 dan belum kita singgung ya. Makna dua akad dalam satu akad. Kalau Anda bersabar, kita bisa kupas besok. Tapi kalau misalnya Anda ingin jawaban segera, saya kasih kisi-kisinya saja ya. Bahwa menggabungkan dua akad dalam satu akad itu terjadi jika akad satu merupakan akad utama, akad dua yang itu bukan akad utama, di mana akad dua ini dijadikan syarat sebagai akad satu. Itulah menggabungkan dua akad dalam satu akad. Namun jika bentuknya akad satu yang itu merupakan akad utama, akad dua yang itu merupakan akad pelengkapnya, di mana orang bisa melakukan akad satu jika dia memenuhi pelengkapnya. Dia bisa mendapatkan manfaat dari akad satu jika dia juga beli akad pelengkapnya. Maka ini bukan termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Contohnya ya seperti tadi, Anda beli barang secara online, terus gimana saya bisa memanfaatkan barang itu? Berarti Anda harus melakukan akad yang kedua, yaitu apa? Ijarah, biaya kirim. Anda harus melakukan akad pengiriman. Nah, akad pengiriman, posisi pemilik toko online itu adalah wakil bagi konsumennya. Makanya biasanya kita sebelum ngirim barang kan ngasih banyak pilihan. Ini ada misalnya wahana sekian, JNE sekian, terus JNT sekian, apalagi pos sekian. Anda kasih banyak pilihan. Silakan Anda pilih. Yang berwenang milih konsumen. Saya minta yang ini. Baik. Kemudian diproses dengan kurir yang itu. Berarti posisi penjual sebagai apa? Wakil pembeli, kirimkan barang saya melalui kurir itu. Nah, dalam hal ini penjual tidak menjual jasa kurir karena dia bukan core bisnisnya bukan ekspedisi. Dia hanya mengikuti permintaan dari konsumen untuk ngirim melalui misalnya ekspedisi tertentu. Nah, insya Allah ini diperbolehkan dan tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan melalui WA dari pemirsa Indo Official. Bismillah, Ustaz, suami saya sejak Maret resign dari bank dengan mendapatkan pesangon yang besar. Pertanyaannya, sampai berapa besar uang pesangon halal untuk kami gunakan? Yang kedua, apakah boleh untuk modal usaha? Dan yang ketiga, kami mohon doanya Ustadz, iseng-iseng jualan buku setelah resign dari bank. Baik. Resign dari bank lalu mendapatkan pesangon yang sangat besar. Berapa persen yang boleh dimanfaatkan? Ini insya Allah nanti ada pembahasan khusus di bagian harta haram ya. Tentang pembagian harta haram, mana yang masih boleh dimanfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan. Insya Allah akan kita bahas tentang itu, sehingga belum bisa kita kupas sekarang. Namun untuk sementara kami sarankan Anda tetap semangat untuk mencari sesuatu yang halal, meskipun kelihatannya pendapatannya jatuh bebas. Mungkin yang awalnya puluhan juta tiba-tiba jadi penjual buku yang per bulan tidak tentu. Dulu waktu di bank gajinya bisa 20 juta, begitu jadi penjual buku untungnya 30 juta. Alhamdulillah. Berarti ada kenaikan pendapatan.
Tapi bulan depan nggak ada penjualan sama sekali, jadi nol. Dan berusaha untuk tawakal kepada Allah, mencari sesuatu yang halal, karena yang memberi rizki kita bukan perusahaan tempat kita bekerja, tapi yang memberi rizki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Apa Ustaz, ini mau tanya nih dari Dindin Saripudin, Banjarsari, Ciamis. Silakan Pak Dindin. Gini ya, jual beli tertunda ya, tapi salah satunya itu menggunakan emas gitu ya. Jadi itu semacam barter lah ya, kalau sekarang bahasa, kalau dulu kan jual beli dengan emas gitu ya. Nah, barangnya tentu yang pasangan dengan emas itu bukan barang ribawi gitu, jadi bila boleh ditunda kan gitu ya. Barangnya apa gitu. Pak? Ya, barangnya misalkan kendaraan ya, pokoknya yang di luar barang ribawi itu yang berapa, 6 macam ya gitu ya. Siap. Itu kan harus kalau yang itu kan harus cash gitu ya. Nah, cuman nanti pada saat cicilannya gitu, itu bisa emas, atau misalkan boleh nggak dikonversi lagi ke nilai uang misalkan pada saat cicilannya, tapi nanti sisa cicilannya tetap dalam bentuk emas gitu. Baik. Jadi pahami nggak Ustaz gitu ya? Cukup. Itu kalau seperti itu boleh nggak gitu ya? Baik. Jadi ada kesepakatan pada saat cicilan, misalkan mau bayar cicilan pertama karena emasnya agak sulit, misalkan boleh nggak dikonversi ke uang saat itu nilai emasnya gitu ya? Itu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik. Yang wajib tunai itu sebenarnya tidak harus benda ribawi. Benda ribawi yang ada 6 itu ya. Yang wajib tunai itu ada 2 kelompok. Kelompok 1 emas dengan perak, ini wajib tunai. Sehingga emas ketika dipertukarkan dengan emas atau emas ditukar dengan perak wajib tunai. Dikiaskan dengan ini adalah uang. Emas dengan uang, perak dengan uang, dan uang dengan uang. Ini wajib tunai. Atau antar kelompok 2. Kurma dengan gandum wajib tunai. Kurma dengan kurma wajib tunai, gandum dengan gandum wajib tunai, dengan garam juga wajib tunai. Kurma dengan garam wajib tunai, beras dengan beras wajib tunai. Tapi kalau emas, perak dengan kurma nggak wajib tunai, nggak ada aturan, bebas. Sehingga kalau jualan motor yang itu di luar 6 asnaf ribawiyah, dengan pembayaran emas secara kredit hukumnya boleh. Misalnya harga motor ini adalah 20 gram emas, dan kamu harus nyicil per bulan segram, atau per bulan 2 gram, berarti cicilan 10 kali. Lalu pembeli mencicil ya, dalam bentuk emas 2 gram, bulan depan ngasihkan lagi emas 2 gram, dan begitu seterusnya. Hukumnya diperbolehkan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah dikonversi lagi ke uang? Di bulan yang lain dia membayarnya pakai uang seharga emas 2 gram. Ini boleh ataukah tidak? Kejadian ini pernah dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjual seekor onta di pasar Baqi. Dulu di Baqi tidak semuanya makam, di sana ada pasarnya. Sebagian wilayah Baqi itu makam, sebagian yang lain ya masih banyak tanah kosong dan banyak pohon gharqad. Makanya disebut Baqi al-Gharqad. Anda atau Ibnu Umar menjual onta di Baqi. Harga onta ini ditetapkan pakai dinar. Waktu deal-dealan pakai dinar. Anggaplah misalnya 10 dinar. Ini berapa? 10 dinar. Deal 10 dinar. Lalu orang ini ngambil duit. Konsumennya ngambil duit, ternyata dia bayarnya pakai dirham. Bayarnya pakai dirham. Di waktu yang berbeda dengan deal-dealan tadi. Ditanyakan kepada Nabi SAW, seperti ini boleh ataukah tidak? Jawab Nabi SAW, la ba'sa an tabi'a bi si'ri yaumiha ma lam takun bainakuma syai'. Gak masalah kau jual senilai harga di hari itu, sehingga 10 dinar
Anda terima pembayaran dengan dirham yang sama dengan 10 dinar. Harganya tadi emas, Anda terima dalam bentuk uang yang sama dengan harga emas. Namun dengan syarat malam yakun bainakum syai', sudah enggak ada lagi yang tersisa. Dengan syarat sudah enggak ada lagi yang tersisa. Sehingga kalau misalnya harganya 20 gram emas, terus dicicil 5 kali, berarti sudah 10, tinggal 10. Nah begitu tinggal 10 itu dia mau bayar pakai duit tapi nyicil juga. Nah itu tidak boleh, kecuali jika tunai. Yang tersisa berapa? Masih 10 gram. Baik 10 gram harus dibayar tunai dengan rupiah, itu boleh. Tapi kalau 10 gramnya masih dicicil pakai rupiah, ya sekarang 5 juta dulu, besok 5 juta lagi, 2 gram 5 juta. Nah itu tidak boleh. Dipahami ya? Wallahu ta'ala alam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf bagi para jamaah yang barangkali sudah mengirim pertanyaan, baik melalui WA maupun sudah berhasil menelpon, namun belum bisa kita layani. Anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan kelancaran untuk acara kita, baik yang kaitannya dengan penyampaian materi maupun yang kaitannya dengan penggunaan media. Alhamdulillah hari ini lancar. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.